Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Latsar CPNS. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah isu yang sangat krusial, yaitu korupsi. Seperti yang kita tahu, korupsi menjadi salah satu penghambat terbesar pembangunan di Indonesia. Bersama saya sudah hadir dua narasumber, yaitu Saudara Kevin dari Dinas Perkim dan Saudari Lutfia ASN dari Dinas Koperindak. Selamat datang. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Baik, langsung saja. Menurut data dari Transparansi Internasional tahun 2003, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia berada di skor 34 dari 100 dan menempati peringkat 115 dari 180 negara. Angka ini sangat menunjukkan masih tingginya tantangan kita dalam memberantas korupsi. Saya ingin bertanya kepada kedua narasumber, apa sebenarnya penyebab utama dari maraknya korupsi di Indonesia? Baik, terima kasih. Ada beberapa faktor penyebab korupsi. Itu yang pertama, lemahnya integritas individu, sehingga ketika ada kesempatan banyak yang tergoda. Yang kedua yaitu sistem pengawasan yang belum maksimal. Kemudian yang ketiga itu budaya permisif, di mana masyarakat kadang menganggap korupsi adalah hal yang biasa. Dan jangan lupa, ada juga faktor kebutuhan ekonomi serta gaya hidup konsumtif juga memicu para ASN maupun pejabat publik tergelincir dalam praktek korupsi. Wah, menarik sekali. Kalau menurut narasumber yang kedua, bagaimana pandangan saudara? Saya setuju dengan yang disampaikan tadi. Tambahan saya, penyebab korupsi juga bisa datang dari tumpang tindih regulasi dan kurangnya transparansi dalam birokrasi. Misalnya dalam proses pengadaan barang dan jasa. Kalau tidak transparan, akan membuat celah terjadinya markup anggaran, padahal data dari KPK tahun 2022 menunjukkan bahwa kasus korupsi terbanyak justru berasal dari sektor pengadaan barang jasa dengan 55 kasus, disusul suap menyuap sebanyak 45 kasus. Kalau begitu, apa implikasi atau dampak yang terjadi apabila isu korupsi tidak segera diatasi? Dampaknya sangat besar. Yang pertama yaitu pembangunan nasional akan jadi terhambat karena anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat malah dikorupsi. Yang kedua yaitu menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Yang ketiga itu korupsi juga bisa menurunkan kualitas pelayanan publik yang seharusnya menjadi tugas utama bagi para ASN. Betul sekali, saya tambahkan, korupsi juga menyebabkan ketidakadilan sosial. Rakyat kecil yang harusnya mendapat haknya justru semakin tertinggal. Bahkan, World Bank pernah menyebutkan bahwa negara berkembang bisa kehilangan hingga 22% dari PDB setiap tahunnya akibat korupsi. Bayangkan kalau Indonesia bisa mengurangi angka itu. Berapa banyak anggaran yang bisa dialihkan untuk kesehatan, pendidikan, atau pembangunan infrastruktur? Wah, luar biasa sekali diskusi kita. Bisa disimpulkan bahwa korupsi adalah masalah yang serius dengan begitu banyak penyebab, mulai dari lemahnya integritas, sistem pengawasan, hingga kurangnya transparansi birokrasi. Implikasinya pun besar, dari kerugian negara, ketidakadilan sosial, sampai hilangnya kepercayaan masyarakat.
Untuk itu, sebagai ASN, kita punya peran penting dalam pencegahan korupsi, yaitu dengan menjunjung tinggi nilai integritas, akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme dalam setiap tugas. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua narasumber yang sudah hadir. Semoga obrolan ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa menjaga diri dari praktik korupsi. Saya Joyce Sartika, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke.